Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gue ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan, di mana anak berusia 12 tahun sepulangnya dia dari mengaji ditikam oleh orang tidak dikenal yang berakibat kehilangan nyawanya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada hari Rabu malam, tanggal 19 Oktober 2022, warga Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dikejutkan ketika menemukan adanya seorang anak perempuan berusia 12 tahun tergeletak di pinggir jalan dengan bermandikan darah. Warga yang menyaksikan itu pun langsung menolongnya dan membawanya ke klinik Denanti. Namun dikarenakan luka yang cukup parah, korban harus dibawa ke rumah sakit Raja Wali. Meski sempat menjalani perawatan medis, namun sayangnya nyawa korban pun tidak dapat diselamatkan. Di mana korban ini bernama Putri Syakila, gadis muda berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami pendarahan yang sangat hebat akibat satu luka tikaman di bagian punggung belikatnya. Pihak keluarga pun langsung membawa korban ke Cianjur dan akan disemayamkan satu liang bersama dengan neneknya. Kejadian ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian segera menggali keterangan dari para saksi. Mirisnya, kejadian ini saat korban ditemukan tidak jauh dari rumah korban. Menurut penjelasan Ketua RT 04 Asep Dian, aksi penikaman ini terjadi saat korban berjalan sendirian di gang sepi sepulangnya mengaji dari Masjid At-Taqwa yang berlokasi di RT 06, Kelurahan Ciberem. Saat itu tidak ada saksi, lantaran gang yang dilalui oleh korban terbilang sangat sepi. Ketua RT menduga jika korban ditikam di dekat toren air dikarenakan menemukan sandal milik korban dan hanya berjarak 150 hingga 200 meter dari tubuh korban ditemukan. Bahkan ada saksi bernama Tatang sempat mendengar teriakan korban dengan mengatakan "Mama" sebanyak 3 kali, lalu meminta tolong. Tetapi ketika dicek keluar rumah, Tatang pun tidak menemukan sesuatu di sana. Tatang baru mengetahuinya jika teriakan itu merupakan korban pembunuhan di saat jam 10 malam ketika dia sedang mengobrol dengan warga lainnya. Sementara total saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian berjumlah 14 orang. Mendapati adanya keterangan saksi itu pun, polisi pun mulai menelusuri arah korban berjalan. Dan saat polisi melakukan penyelidikan, polisi menemukan adanya CCTV terpasang di sekitaran gang tersebut. Akhirnya, ketika polisi melakukan pengecekan pada CCTV, terlihatlah momen di mana korban ditusuk oleh seorang pria tidak dikenal. Tidak terlihat dalam rekaman CCTV, namun saat korban berjalan dengan langkah tertatih sambil memegang punggungnya terekam di dalam CCTV. Rekaman CCTV itu pun tersebar luas ke publik. Banyak publik yang merasa marah dengan kejadian itu, terlebih tetangga dari korban, yang dimana korban dikenal sebagai pribadi yang ramah, sopan, baik, dan sangat suka mengaji.
berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku kejahatan itu. Pihak kepolisian pun terus melakukan penyelidikan, hingga akhirnya usaha keras polisi pun berbuah hasil berdasarkan hasil penyesuaian dari beberapa data dan informasi serta alat-alat bukti yang dijadikan petunjuk oleh pihak kepolisian untuk pengembangan informasi, sehingga disimpulkan Rizaldi Anugrah Gumilar alias Ical 22 tahun sebagai pelakunya setelah 4 hari kejadian. Ditetapkan Ical sebagai tersangka menguat ketika polisi berhasil mengidentifikasi motor yang digunakan pelaku saat kejadian, yang terungkap fakta jika motor itu merupakan motor pinjaman, yakni motor Matic berwarna merah hitam dengan nomor polisi D5858 UAE. Ketika polisi akan melakukan penangkapan, keberadaannya pun hilang bagaikan ditelan bumi, menghilang tidak diketahui keberadaannya. Tetapi pihak kepolisian tetap berupaya untuk melakukan penangkapan dengan menyebarkan DPO kepada masyarakat luas agar mempersempit ruang gerak dari pelaku itu sendiri, di mana diketahui jika pelaku ini memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai tukang parkir, merupakan warga Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian pun membentuk tim untuk melakukan pengejaran dan meminta publik untuk bersabar. Pelaku bisa dikatakan sangatlah licin dan pihak kepolisian pun sangat kesulitan untuk menangkap pelaku, lantaran pelaku selalu berpindah-pindah tempat persembunyiannya. Namun polisi pun terus berupaya agar bisa menangkapnya. Ada dugaan jika pelaku Ical sengaja disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Meski begitu, polisi tetap bekerja dan tetap melacak keberadaannya. Hingga polisi mendengar informasi jika pelaku akan melarikan diri menuju Kalimantan pada hari Senin, yang dimana hasil pelacakan polisi menemukan titik terang di mana posisi pelaku berada di Bandung, Jawa Barat. Polisi mendapati lokasi berada di Cicendo, Bandung, dan pada hari Minggu sore, tanggal 23 Oktober 2022, polisi mendapati sebuah kos-kosan di mana pelaku ini bersembunyi. Saat didobrak pintu kamar tersebut, polisi menemukan pelaku sedang tidur di dalam kamar itu dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, ketika pelaku diminta untuk menunjukkan di mana barang bukti sajam, rupanya pelaku ini tidak kooperatif dan berusaha untuk melarikan diri. Terpaksa, polisi pun memberikan timah panas kepada kakinya. Dengan tertangkapnya pelaku, kedua orang tua dari korban datang ke kantor polisi dengan tujuan mengucapkan terima kasih atas kinerja polisi. Selain Ical sebagai pelaku utama yang diperiksa oleh pihak kepolisian, orang tua Ical pun ikut diperiksa lantaran orang tuanya tidak kooperatif saat menunjukkan barang bukti sajam di rumahnya. Malahan ketika sudah menunjukkan barang bukti, orang tua Ical menyuruh Ical untuk melarikan diri. Dengan ada dugaan keterlibatan dari orang tuanya dalam menyembunyikan pelaku, orang tua pelaku Ical harus ikut menjalani pemeriksaan pihak kepolisian. Jika terbukti kedua orang tuanya melindungi pelaku kejahatan, maka dari itu kedua orang tuanya pun terkena pasal 221 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. Dari hasil interogasi dan sejumlah bukti yang kuat, Ical pun tidak bisa mengelak jika dialah pelaku kejahatan. Sementara motifnya sendiri lantaran pelaku ingin memiliki ponsel. Pelaku merasa sakit hati kepada temannya karena selalu meminjam ponsel milik rekannya. Dari sanalah muncul niat pelaku untuk mencuri ponsel. Akhirnya pelaku pun meminjam sepeda motor, kemudian dia pulang ke rumahnya untuk mengambil tas yang berisi sangkur. Pelaku pun mulai berkeliling mencari mangsa. Hingga akhirnya dia melihat korban yang diketahui pulang dari mengaji. Keinginannya kuat karena kondisi saat itu sedang sepi dan turun hujan gerimis. Padahal ketika itu korban sedang tidak memegang HP. Namun pelaku meyakini jika di tas korban terdapatlah HP. Pelaku pun turun dari motornya langsung menikam korban di punggung dan mengambil tas korban.
Dia pun menggeledah isi tas dan ternyata di tas korban pun tidak ada ponsel. Lantaran korban berteriak, pelaku pun bergegas pergi dari lokasi kejadian. Diketahui jika di dalam pengakuannya, pelaku dalam melakukan pembunuhan dalam kondisi tidak sadarkan diri, lantaran sebelumnya baru saja menenggak miras. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Pelaku Ical dijerat dengan pasal berlapis dari kejadian itu. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 JO, pasal 339 JO, pasal 338 JO, pasal 365 ayat 3 KUHP, serta pasal 380 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman vonis mati. Guys, mari kita doakan bersama korban mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Seorang anak berusia 12 tahun baru saja pulang mengaji terzolimi dengan dibunuh, insya Allah surga untuknya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?